Peristiwa gerakan tanggal 30 September PKI atau G30 SPKI, menjadi salah satu tragedi kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal 30 September tahun 1965 malam hingga pagi keesokannya, sebanyak 7 orang perwira TNI dibunuh secara keji. Jenazah ketujuh pahlawan revolusi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Perlu diketahui bahwa sebenarnya ada 8 jenderal yang menjadi target PKI waktu itu. Berikut nama-nama 8 jenderal yang menjadi target penculikan PKI. Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Abdul Haris Nasution merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran G30 SPKI karena anti-komunis. Namun berhasil meloloskan diri. Sayangnya yang menjadi korban adalah putrinya yang bernama Ade Irma dan ajudannya, Letu Pierre Tendean. Jenderal Abdul Haris Nasution merupakan konseptor duifungsi ABRI, yaitu ABRI tidak harus berada di bawah kendali sipil, namun pada saat yang sama tidak boleh mendominasi sehingga menjadi sebuah kediktatoran militer. Kemudian konsep duifungsi ABRI diadopsi selama Presiden Soeharto menjabat. Jenderal TNI Ahmad Yani. Jenderal TNI Ahmad Yani, ia merupakan Panglima Angkatan Darat ke-6 di era Presiden Soekarno. Ahmad Yani lahir pada tanggal 19 Juni tahun 1922. Jenderal Ahmad Yani adalah Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi AD. Dia dibunuh oleh anggota G30 SPKI di rumahnya, karena Ahmad Yani dianggap salah satu jenderal yang anti-komunis. Jenderal Ahmad Yani menolak usulan DN Aidit tentang pembentukan Angkatan Kelima yakni buruh dan tani dipersenjatai. Letnan Jenderal Anumerta Suprapto. Letnan Jenderal Anumerta Suprapto juga menjadi korban G30 SPKI. Ia yang lahir tanggal 20 Juni tahun 1920 ini juga sempat berhasil meredam pemberontakan PKI di berbagai wilayah. Letnan Jenderal Anumerta Suprapto diculik dari rumahnya dan dibantai di Lubang Buaya. Letnan Jenderal Anumerta Suprapto juga menolak usulan DN Aidit untuk membentuk Angkatan Kelima yakni buruh dan tani dipersenjatai. Jabatan Letnan Jenderal Anumerta Suprapto adalah Deputi 2 Menteri atau Panglima AD Bidang Administrasi. Letnan Jenderal Anumerta Mastirto Darmo Haryono. Letnan Jenderal Anumerta Mastirto Darmo Haryono lahir di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 20 Januari tahun 1924 dan dibunuh dalam peristiwa G30 SPKI. Beliau dibantai di Lubang Buaya. Letnan Jenderal Anumerta Mastirto Darmo Haryono salah satu dari Brain Trust Angkatan Darat, kelompok jenderal pemikir di Angkatan Dayat atau para Dewan Jenderal menurut PKI. Jabatan Letnan Jenderal Anumerta Mastirto Darmo Haryono Deputi 3 Menteri atau Panglima Angkatan Darat Bidang Perencanaan dan Pembinaan. Letjen Siswondo Parman. Letjen Siswondo Parman adalah tokoh militer Indonesia. Ia meninggal dibunuh pada peristiwa G30 SPKI karena menolak pembentukan Angkatan Kelima. Jabatan Letjen Siswondo Parman adalah Asisten I Menteri atau Panglima Angkatan Darat Bidang Intelijen. Letjen Siswondo Parman dijemput di rumahnya oleh pasukan berseragam Cakrabirawa Istana Garda. Ia dimasukkan ke dalam truk dan kemudian ditembak mati sebelum dibuang ke Lubang Buaya. Maijen Donald Ishak Panjaitan. Maijen Donald Ishak Panjaitan dijemput dan menyerahkan diri oleh gerombolan PKI, setelah itu ditembak mati untuk dibuang bersama korban yang lain. Maijen Donald Ishak Panjaitan masuk dalam target PKI karena berhasil membongkar penyelundupan senjata dari RRC untuk PKI. Maijen Sutoyo Siswomiharjo. Maijen Sutoyo Siswomiharjo lahir di Kebumen, tanggal 23 Agustus tahun 1922. Maijen Sutoyo Siswomiharjo dibohongi dengan dalih dipanggil Presiden RI pertama Ir Soekarno, tapi ternyata beliau diculik dan dibantai di Lubang Buaya karena sebelumnya ia menolak pembentukan Angkatan Kelima. Jabatan Maijen Sutoyo Siswomiharjo adalah Inspektur Kehakiman atau Auditor Jenderal Angkatan Darat.
Brigjen Ahmad Sukendro. Brigjen Ahmad Sukendro, bekas Komandan Intel kepercayaan Nasution yang kemudian jadi menteri, mengendus bahaya yang akan menyergap Soekarno. Brigjen Ahmad Sukendro adalah sosok penting di tubuh militer. Namanya masuk dalam grup jenderal elite yang dekat dengan Abdul Haris Nasution maupun Ahmad Yani. Bagi PKI perwira intelektual seperti Ahmad Sukendro ini merupakan bahaya besar, maka dari itu Brigjen Ahmad Sukendro menjadi salah satu target penculikan oleh kelompok ini. Beruntungnya Presiden Soekarno meminta Sukendro menjadi anggota delegasi untuk peringatan hari kelahiran Republik Cina tanggal 1 Oktober tahun 1965 sehingga ia lolos dan selamat dari penculikan di malam pembunuhan para jenderal. Itulah cerita singkat 8 jenderal yang menjadi target penculikan G30 SPKI. Sebelum meninggalkan video ini, padamkan tombol merah di bawah ini. Terima kasih.